أننا اقتربنا وأننا أشرفنا على لحظة أشرفنا وتب علينا توبة تغفر لكل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا إخواني وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا لاكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه أنت حبي وآله وصحبه عدد نفس صحبي والحمد لله تناهي والحمد لله في البدء والتناهي بسر الفاتحة. Ada yang mau tanya, silakan. Kita minta bagikan zakat fitrah, kita minta bagikan zakat fitrah, kemudian membagikan zakat yang disampaikannya salah. Maksudnya dia nggak bayar. Minta bagikan. Daripada disampaikannya dia yang memakainya. Iya, nggak dibayar maksudnya kan, nggak disampaikan ke fakir miskin. Ya, hukumnya dia yang haram, dia sudah selesai. Pian sudah selesai daripada kewajiban pian. Kecuali kalau ketahuan dianya, kalau ketahuan dia berkhianat seumpama, ya, maka pian tetap wajib membayar. Makanya yang paling baik yang dianjurkan Nabi itu adalah membayar sendiri. Pian kasih sendiri sama fakir miskinnya. Itu yang paling baik. Tapi kalau semua pian nggak mampu, baru titipkan ke lembaga-lembaga tertempat. Itu yang paling baik. Seumpama pian kasih ke orang lain seumpama zakatnya, nggak tahunya dia berkhianat, dijual ke warung, nggak dibayarinnya. Urusan pian sama Allah udah selesai. Selagi apa? Selagi pian nggak tahu. Tapi kalau pian tahu nanti, atau dia ngaku seumpama, mulut minta maaf seumpama pada saat Idul Fitri kemarin, beras pian ulun jual karena ulun butuh duit seumpama, atau dia berkhianat, maka tetap pian wajib lagi membayar kodoan jatuhnya. Jadi jatuhnya pian mengkodok. Ya, ketika pian mampu, pian harus membayar ulang. Tapi kalau pian nggak mampu, apa Allah masalah Allah mengampun. Ada orang yang tidak tahu. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Ini Bib, salah kita bayar zakat Bib. Tapi kita bayar zakat itu dia tidak melaksanakan puasa, tapi dia tergolong orang miskin. Hah? Tidak melaksanakan puasa, tapi dia tergolong miskin. Itu salah kita bayar zakat sama beliau. Dia nggak pernah puasa, orang yang nggak pernah puasa. Ya, konteks zakat ini tidak mengharuskan miskin itu orang yang taat. Tapi dilihat dulu kalau dia miskinnya karena perbuatannya, maka hati-hati bayar zakat sama dia. Seumpama, kenapa kamu jadi miskin? Karena suka berjudi seumpama, atau suka nyadu seumpama, ya maka dia jadi miskin. Maka harus hati-hati memberikan zakat sama dia. Tapi kalau seumpama dia orang yang nggak pernah sholat katakanlah, ya, tidak membuat kemiskinannya itu karena perbuatannya, maka tetap wajib kita memberikan dan tetap kita harus perhatikan. Ya, tapi kalau seumpama dia kalau dapat duit zakat dipakai minuman keras, atau dipakai mabuk, dipakai berzina, nggak usah dikasih. Ya, tidak perlu dikasih dalam bentuk uang konteksnya. Tapi kalau makanan tetap wajib dikasih. Seumpama dia punya anak, tetap harus kita perhatikan anaknya, karena kewajiban dari kita sebagai orang yang membayar zakat. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Ini masalah penerimaan zakat. Katakanlah si Ahmad ini punya dia pekerja biasa. Setelah kita hanya memaklumi kita kasih bagian zakat. Namun di kemudian hari atau bulan tahun si dia sudah mampu lah
Nah itu hukumnya. Tetapi karena kebiasaan, akhirnya dia tetap meminta bagian zakat. Kalau tidak ada bagian zakat, abut, nah itu. Kayak apa kita itu? Tembak kepalanya. Berarti orang itu tidak ingin jadi orang kaya. Miskin. Pian tahu, kita tidak berbicara konteks kehidupan, tapi ini adalah hal yang nyata. Pian itu jangan mau merendahkan diri pian hanya karena beras 45.000. Jangan mau. Ya. Karena kalau pian menerima zakat itu berarti pian itu orang yang dipandang miskin. Jadi jangan mau pernah pengen dipandang miskin, jangan mau pernah. Jangan pernah mau. Terkadang ada orang kalau sudah malam lebaran menganggap dirinya miskin, ngantri beras, ngantri ini, kalau duit ada, nah itu orang-orang yang dilaknat Allah, hati-hati. Ya, kalau makanya tanggung jawabnya ke siapa? Tanggung jawabnya ke diri kita masing-masing. Betul-betul kita harus teliti siapa yang menerima zakat ini, apalagi ke dalam suatu lembaga yang diamanati. Jadi dari jauh-jauh hari dia itu sudah melihat, ya, betul-betul melihat orang-orang yang emang membutuhkan. Ya, karena takutnya ada orang yang menipu. Mobil ada, listrik AC ada, listrik ada, aku miskin. Nah itu hati-hati. Ya, kita sebagai penanggung jawab. Makanya orang yang miskin itu kelihatan daripada tingkahnya, daripada kehidupannya, daripada kesehariannya, kelihatan dia itu miskin. Jadi kalau hal yang seperti itu berarti hukumnya haram, nggak boleh orang tersebut menerima zakat karena dia sudah mampu. Mobil ada 2, rumah lumayan, ngaku miskin. Nah berarti ini orang yang ingin dihinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mulai lagi? Jadi kalau ada yang begitu, Ustaz, todong sniper kepalanya. Karena ini bukan milik dia, ini milik orang miskin, bukan milik pian. Ya. Zakat ini bukan ampun bapak pian, bukan ampun ibu pian, bukan ampun nenek pian. Ini adalah miliknya Allah, miliknya Allah yang harus kita tunaikan semaksimal mungkin. Dari segi pembagian dan sebagainya. Yang berhak menerima orang-orang yang delapan kita bahas kemarin, terutama orang fakir dan miskin yang banyak ditemukan. Jadi yang tidak merasa miskin, jangan ampun nanti nggak dapat. Ya. Dan kita harus bertanggung jawab. Sebagai pembagi kita harus bertanggung jawab. Saya takut nama dia karena preman, harta bapaknya preman. Kalau dia bukan miskin yang dikasih, dia takut sama Allah, takut miskin. Nah itu jadi hal yang harus diperhatikan. Jadi orang-orang yang betul-betul menerima, itulah yang harus kita berikan. Nah, jadi orang yang tidak orang yang tidak membutuhkan itu, maka jangan diberikan. Mau bertanya lagi, silakan. Apa? Ya, konteks zakat ini tidak melihat uang baik atau uang buruk. Jadi ketika kita memegang uang walaupun uang haram sekaligus, maka tetap kita harus membayar zakat. Jadi nggak harus uang baik, nggak harus uang buruk. Ketika kita pegang uang, seumpama ada orang yang hidupnya dalam uang haram terus seumpama, dan uang itu masih ada ketika di malam lebaran, maka kita wajib membayar zakat, walaupun dengan uang haram tersebut. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau seumpama orang keluarganya banyak, dia makan beras orang yang punya 20.000. Apa? Orang beras harganya 20.000 per kilonya, ketika zakat dia bikin yang murah, karena orangnya banyak, dia punya harganya, yang beli yang murah. Oh, biasanya dia makan yang mahal, tiba-tiba hukumnya gak ada masalah, tapi dia mempermainkan Allah. Orang yang baik itu adalah orang yang ketika berzakat sama percis dengan apa yang masuk mulutnya. Nah itu yang paling afdol. Jadi kalau ada orang yang mengumpulin seperti saya bukannya
nggak suka, tapi emang nggak kebiasa makan beras Banjar. Ya, berapa kali nyoba, saya nggak makan. Makanya kalau saya acara itu jarang sekali saya makan kecuali nasi, semua nasi samin, karena emang nggak bisa. Ya, wallahu a'lam kenapa? Karena nggak terbiasa. Jadi saya itu kesehariannya beli beras di Indomaret, walaupun mahal. Sekarang harganya hampir 90.000, 95 kilo. Nah, jadi kalau saya zakat harus pakai itu juga. Itu yang paling afdol, bukannya tidak boleh. Bukan berarti seumpama saya bayar zakat, bayar yang murah aja, beli beras yang murah seumpama. Boleh juga tetap, tapi kurang baik. Ya, kurang bagus. Terkadang karena itulah rezeki kita mampet. Karena hal itulah Allah ingin memberikan kita rezeki besar, akhirnya nggak jadi. Jadi lebih baiknya disamakan dengan apa yang kita makan. Jadi agar orang yang miskin itu merasakan beras yang kita makan. Jadi itu lebih baiknya. Tapi kalau menurut Bapak tadi, Sobat Mabib, saya biasa makan beras mahal, tapi zakatnya beras murah, dia tidak masalah. Yang penting bayar zakat. Tapi itu ada unsur mempermainkan. Yang paling baik itu sama seperti apa yang kita makan. Ada mau tanya lagi? Silakan. Dari dulu kan kita ya memang sudah biasa. Kita di masjid sini kan membuka penerimaan atau amil lah gitu kan, zakat. Sedangkan yang biasa kita alami itu untuk masalah pembagian nih. Kita sudah mengumpulkan, sudah beras itu terkumpul sekian kilo ton atau kan. Nah itu masalah pembagiannya Beb. Mungkin adakah itu yang cara efektif atau hukum atau apa yang mengatur untuk pembagian? Misalnya kan gini, dalam di sini kebanyakan mungkin kalau yang sudah itu cuma ada 4 golongan yang masuk, antara ada dari 8 itu kan cuma ada 4, misalnya kan amil, fakir miskin atau apa gitu kan, 4. Jadi untuk membagi beras yang sudah terkumpul itu efektifnya gimana deh gitu nah. Atau misalnya kita bagi 4 beras itu atau mungkin gimana, minta tolong jelaskan untuk keseragaman aja deh. Nah, yang biasa terjadi, yang paling banyak dialami itu hanya ada 3 asnaf saja: fakir, miskin, sama amil biasanya. Atau jarang juga kalau ada mu'alaf. Ya, namun jarang juga. Seumpama kita ambil 3 saja: fakir, miskin, sama amil. Seumpama ketika zakat fitrah dapat, badan lembaga ini dapat berasnya seumpama 1 ton, anggap saja 1 ton seumpama. Bagaimana cara membaginya? Yang pertama, ketika amil itu amil yang resmi, pekerja badan lembaga yang ditunjuk sama pemerintah, maka dia berhak menerima terlebih dahulu. Bagaimana cara menerimanya? Dengan 2 cara. Yang pertama dengan presentase. Berapa kemarin saya jelaskan? 6%? Ada yang masih ingat? Hah? Berapa persen? Hah? Berapa persen? Hah? Berapa persen? Berapa persen? Hah? Betul? Nggak mau kalau nggak salah. Berapa persen? 7% atau berapa persen? Hah? 10 berapa? 10%. Jadi dari 1 ton diambil dulu 10% untuk amilnya. Ya. Itu ketika ingin pembagian. Seumpama dari 1 ton 10% berapa? 100 kilo. 100 kilo itulah dibagi beberapa amilnya. Seumpama dari 100 kilo itu ada 4 amilnya. Berarti berapa? 1 amil dapat 25 kilo. Atau yang kedua, caranya dihitung dari hasil biasa dia kerja.
namun ini dapatnya lebih sedikit, namun lebih efektif juga. Jadi bebas mau yang mana. Seumpama saya biasa kerja 1 hari dapat 500.000 seumpama. Tiba-tiba malam lebaran dia sibuk di hari itu untuk membagikan, untuk menghitung, maka dia dapat beras sesuai dengan harga kerjanya. Nah, namun jangan ditambah-tambahin. Seumpama saya upah saya kalau saya kerja dapat 1 juta, maka dia dapat beras dengan seharga 1 juta. Namun hal seperti ini kadang baik, kadang buruk juga. Kenapa? Takutnya nanti yang ngitung direktur 1 hari 2 juta, dapatnya 2 juta semua, beras diambil harga 2 juta. Nah, yang satunya temannya gaji tukang harga 50.000 sehari atau 100.000, dapatnya hanya 100.000. Jadi ya tergantung pian aja baiknya bagaimana. Mau yang persentase bagus ataupun yang gaji dari harga biasanya dia kerja juga bagus. Namanya keributan itu nggak mungkin habis juga. Yang namanya keributan sampai kiamat nggak mungkin habis. Kita mau ambil yang pertama, ya, takutnya nanti. Tapi lebih bagus yang pertama lebih bagus. Jadi lebih fair. Jadi tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin di dalam lembaga baitul malnya. Jadi ambil yang pertama.